Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Dimanapun saudara berada, kita percaya pada pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan. Dan ketika kita meninggikan Tuhan, maka hadiratnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita lebih lagi. Dan ketika hadiratnya dinyatakan, maka apapun yang kita hadapi, kita akan mendapat pertolongan, kita akan mendapat penyertaan Tuhan lebih lagi. Maka mari kita siapkan hati kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar
besar kuasa-Mu, sungguh mulia, sungguh ajaib. Sungguh dahsyat, sungguh heran kuasa-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku berterima kasih atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu yang ajaib, yang besar. Oh Yesus, hanya pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu. Sungguh mulia dan besar nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di setiap jalan yang boleh kami tempuh, setiap jalan yang boleh kami lewati Tuhan, nyatakanlah Tuhan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga padang gurun akan diubahkan menjadi mata air, sehingga rintangan boleh dijadikan rata, karena Engkau ada Tuhan di tengah kami. Kalau pada pagi ini akan mendengar firman-Mu Tuhan, kami mendengar kebesaran-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan yang pembicara yang menyampaikannya Tuhan. Setiap perkataan boleh berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita kembali datang kepada Tuhan di bulan baru, semangat baru, dan tentunya berkat baru telah disediakan Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan, di bulan Juni ini subtema dari gereja adalah Tomorrow will be better. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Amin. Tentunya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Allah, tentu harus ada progres yang positif, ada progres yang selalu naik ya. Jangan turun tetapi selalu naik, bahwa hari ini lebih baik dari besok, bahwa besok lebih baik lagi daripada besok, dan seterusnya. Kita senantiasa ingin mendapatkan sesuatu yang baik di setiap hari-hari kita. Kalau hari ini kita bermimpi untuk menjalani aktivitas tertentu, besok kita harus mulai mengeksekusinya, dan besok kita boleh menerima hasilnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang perlu diperhatikan kita ketika kita ingin memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan, hari yang lebih baik daripada hari ini, ada satu hal yang akan saya sampaikan, kita belajar bersama-sama, yaitu bagaimana setiap kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu penting bagi setiap kita manakala kita menginginkan hari besok lebih baik daripada hari ini. Karena melalui hikmat itu saudara, kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar kesalahan kita hari ini, dan kita tidak mau melakukan kesalahan kita di hari-hari yang ke depan. Kita bisa belajar apa yang kita dapatkan keberhasilan hari ini, dan kita akan tingkatkan keberhasilan kita itu menjadi sesuatu yang lebih berhasil lagi di hari yang ke depan. Maka perlu adanya hikmat, perlu adanya campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau berbicara hikmat saudara, kita akan bersama-sama baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ke-22 berbicara mengenai hikmat yang benar. Tetapi kita akan bahas di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama.
Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di sini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, nama yang harum. Bapak Ibu Saudara tentu memahami terkait dengan nama yang harum. Nama yang harum bukan berarti nama kita diberikan minyak wangi atau diberikan pengharum. Tentu saja tidak seperti itu, Saudara. Tetapi nama yang harum di sini adalah nama Bapak Ibu Saudara terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan kasihnya, terkenal dengan kepandaiannya, terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan perilaku yang baik. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara dibicarakan orang-orang di situ akan berkata, oh yang si A ini baik, oh si A ini luar biasa, oh si A ini menjadi teladan iman, oh si A ini menjadi seseorang yang diberkati Tuhan karena dia orang yang taat. Pengkhotbah berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Seringkali kita ini, Saudara, tidak menghiraukan hal itu. Seringkali kita tidak mementingkan hal itu. Kenapa? Karena kita terjebak di dalam kegiatan-kegiatan dosa kita. Dan dosa-dosa itu mengarah kepada menjadikan nama kita tidak menjadi harum, menjadikan pribadi kita tidak menjadi pribadi yang baik di depan orang. Tetapi sebaliknya, dosa itu akan mengakibatkan kita mendapatkan nama yang susah, nama yang jelek di hadapan orang-orang. Harapan kita semua adalah kita memiliki nama yang harum, Bapak Ibu Saudara. Kalau namamu harum, ya, kalau kita memiliki predikat yang baik di masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun Bapak Ibu berada, hari-harimu akan luar biasa. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Hari ini akan lebih baik daripada hari ke depan. Kenapa, Saudara? Karena engkau tercatat menjadi orang yang dipercaya. Engkau tercatat menjadi orang yang memiliki kompetensi, memiliki nama yang baik di lingkunganmu, sehingga engkau dipercaya, sehingga engkau ditempatkan di tempat yang baik. Karena namamu harum, karena perilakumu baik. Nah itu, Saudara, kita hari ini pagi ini belajar tentang hikmat yang ditulis dalam Pengkhotbah pasal 7, bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Mari bersama kita usahakan, kita kejar setiap pribadi kita memiliki nama yang baik, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita berkegiatan, di situ nama Tuhan pun juga dipermuliakan karena kehadiran kita. Dan saya yakin orang yang memiliki nama yang harum, harinya semakin hari semakin baik, semakin baik. Karena banyak orang juga yang mendoakan, Saudara. Banyak orang juga yang senang dengan kehadiran setiap kita ketika kita memiliki nama yang harum. Sehingga hari-hari kita akan dipenuhi dengan kegembiraan. Hari-hari kita akan diwarnai dengan keberhasilan-keberhasilan. Karena predikat kita ada nama yang harum. Mari kita kejar itu, Saudara. Kita kejar itu dengan apa? Dengan menjaga diri, dengan berhati-hati dalam bertingkah, bertanggung jawab, kemudian mengasihi, berbuat baik. Saya ingin percaya Tuhan akan berikan itu, karena ini firman Tuhan, Saudara. Dan yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya tidak akan eksplisit membahas tentang kematian, tetapi ini berbicara mengenai suatu waktu di mana waktu ini berbicara mengenai kesudahan. Firman Tuhan katakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian, hari kesudahan itu, firman Tuhan katakan lebih baik daripada hari kelahiran. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kita hendaknya dalam hidup kita melihat bahwa kita akan di ujung.
kita berada di ujung, kita akan bersama-sama menghadapi yang namanya kematian. Dari situlah kita akan mulai berpikir bagaimana sebelum kita menghadapi kematian itu kita bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa mengingat, ya kalau orang Jawa katakan eleng lan waspodo, kita mengingat-ingat bahwa kita akan suatu hari juga dalam kondisi itu. Maka firman Tuhan katakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tentu hari kelahiran setiap kita berbahagia karena ada keluarga kita yang hadir, ya, yang lahir, ataupun saudara-saudara kita yang baru punya anak, punya baby, ya kita bersuka cita. Tetapi seringkali kita melupakan hari kematian. Bahkan banyak orang di antara kita juga takut menghadapi kematian. Ini tidak alkitabiah, saudara. Memang manusia kita pasti takut menghadapi kematian. Tetapi firman Tuhan katakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nanti di ayat-ayat selanjutnya firman Tuhan katakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini ada penjabarannya, saudara, ya. Jadi mari hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kita berusaha menjadikan setiap kita pribadi yang baik sehingga kita memiliki nama yang harum. Dan yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bahwa setiap kita ketika kita ingin melewati hari-hari ini dengan lebih baik setiap harinya, kita harus mengingat-ingat itu. Kita harus selalu mengingat bahwa kita akan juga berkesudahan. Maka dari itu, saudara, setiap kita berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap, sehingga apa yang kita kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita merenungkan hikmat yang dari Tuhan ini. Yang pertama, nama yang harum. Dan yang kedua, kita mengingat hari kematian. Kita mengingat kesudahan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu hari ini baik, besok baik, besok baik, besoknya lebih baik lagi, karena Allah menyertai setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Dan sebentar ya Allah, kami tidak melanjutkan kegiatan, kami berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, sangat luar biasa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.